Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi untuk mata kuliah ini ya, rancang bangun dan rekayasa sarana. Untuk pertemuan kali ini saya akan sharing materi terkait eh, dengan spesifikasi teknis sarana. Baik, untuk materi ini bisa kalian baca di modul yang pernah saya share ke kalian ya. Jadi untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai spesifikasi teknis sarana perkeretaapian. Oke. Landasan dan penerapan dalam industri perkeretaapian Indonesia. Disusun untuk memberikan panduan komprehensif bagi profesional teknis perkeretaapian, insinyur, regulator, dan pembuat kebijakan dalam standarisasi dan sertifikasi sarana perkeretaapian di Indonesia. Untuk topik presentasi kali ini, ya satu, pengertian dan kedudukan spesifikasi teknis meliputi definisi, fungsi, dan peran spesifikasi teknis dalam industri perkeretaapian. Dua, persyaratan dan masukan spesifikasi teknis, metrik persyaratan dan faktor-faktor penting dalam penyusunan. Tiga, komponen utama spesifikasi teknis, badan kereta, bogi, sistem propulsi, sistem kendali, dan perlengkapannya. Kemudian standarisasi dan regulasi, acuan standar nasional dan internasional dalam spesifikasi teknis. Kemudian implementasi dan evaluasi, proses penyusunan, kesepakatan, dan kriteria keberterimaan. Baik, yang pertama pengertian spesifikasi teknis. Jadi spesifikasi teknis secara etimologi merujuk pada proses, cara, dan pembuatan melakukan pemilihan atau perincian. Perincian tentang rencana, proposal, dan dokumen terkait. Kemudian pernyataan tentang hal-hal yang khusus dalam perjanjian. Dalam konteks perkeretaapian, spesifikasi teknis merupakan persyaratan umum dalam suatu pengikatan kesepakatan yang menyangkut ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan teknis kerja, komponen, dan kriteria keberterimaan. Nah, baik. Kedudukan spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis memiliki peran strategis sebagai satu, bagi pelanggan atau customer, merupakan dokumen yang memuat keinginan dan kebutuhan teknis yang harus dipenuhi oleh sarana perkeretaapian. Bagi pabrikan atau produsen, menjadi acuan teknis dalam perancangan dan produksi sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan pelanggan. Tiga, bagi regulator atau pemerintah, merupakan bagian utuh dari proses sertifikasi sarana perkeretaapian sebelum beroperasi untuk menjamin keselamatan. Oke, baik. Nah, jadi di sini ada namanya spektek ya atau spesifikasi teknis. Nah, ini menjadi acuan ya untuk customer maupun produsen. Jadi misal gini, saya anggap aja saya ini operator nih ya, operator saya KAI. Saya mau pesen kereta nih, ya. Saya mau pesan ke produsen, produsennya ke Inka ya. Nah, dari customer, nah, KAI ini juga membuat ini ya keinginannya apa sih, kriteria keretanya kayak apa sih. Ukurannya, bahannya, desainnya misal itu seperti apa, nah kayak itu. Terus kemudian dari data tersebut dari konsumen itu dijadikan acuan oleh produsen untuk membuat kereta yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah, namun di sini kan yang namanya kita membuat alat transportasi kereta api tentunya juga terikat oleh peraturan. Jadi nggak boleh sembarangan. Wah, ini keretanya mau tak buat bentuknya yang futuristik ya, yang estetik gitu kan. Nah, namun kan ada aturan tuh ya terkait dengan ruang bebas misal. Nah, itu juga nanti akan spesifikasi tadi yang dibuat oleh customer pun juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, yang dibuat oleh regulator atau pemerintah. Nah, di sini pun pemerintah juga harus punya data terkait dengan spesifikasi teknis ini nanti untuk proses sertifikasi ya, sertifikasi sarana ya. Jadi kalau sarana baru kan ya nanti ada uji pertama, kemudian juga akan ada uji berkala. Nah,
spesifikasi teknis ini juga akan dijadikan sebagai acuan ya dalam proses untuk sertifikasi. Ini karena layak jalan atau tidak, itu, layak operasi atau tidak secara regulasi atau secara aturan undang-undang. Peran kritis spesifikasi teknis. Ya, yang pertama, dokumen kontraktual merupakan lampiran dalam kontrak kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab. Ya, misal kayak kemarin PPI Madiun pesen itu ya TMC yang kereta latih TMC itu kan. Nah, itu kan juga punya spektek ya, spektek yang kemudian diinginkan kayak apa sih? Ya, jadi dari spektek ini menjadi lampiran dalam kontrak kerja. Ya, kontrak kerja dengan Inka ya yang sebagai selaku produsen. Nah, jadi sudah ada acuan nih mau bentuknya seperti apa, speknya kayak apa, itu sudah ada. Kemudian penjaminan mutu menjamin bahwa sarana peratapian yang diproduksi memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Ya, dengan spesifikasi teknis ini jadi acuan baku lah untuk membuat sebuah sarana peratapian itu sesuai dengan kriteria. Kriteria secara ini ya kualitas, keselamatan, dan juga sesuai dengan aturan. Kemudian ada acuan pengujian menjadi dasar dalam pengujian dan verifikasi kesesuaian sarana perlengkapan dengan persyaratan yang ditetapkan. Dan landasan sertifikasi menjadi dasar evaluasi dalam proses sertifikasi sarana perlengkapan oleh regulator. Ya, spek tek ini kan nanti juga akan dijadikan dasar ya, dasar untuk melakukan evaluasi ini. Ya. Contohnya, nah, ini kereta kok ini ya eh, gampang rusak gitu kan. Kalau dipakai kok udah patah lagi, ada aus lagi. Oke, coba lihat spek-teknya. Oh, spek-teknya harusnya pakainya komponen dengan grade A gitu kan. Tapi ternyata yang dipasang adalah grade B. Nah, ini kan eh, wah ini jadi nggak pas nih. Eh, nggak boleh harusnya harus grade A. Nah, ini misalnya untuk menentukan ini layak atau tidak. Nah, ya. Dalam penyusunannya, spesifikasi teknis tidak diperbolehkan menunjuk nama merek atau brand tertentu untuk menjamin persaingan sehat dan tidak membatasi inovasi. Maksudnya gini, jadi kadang itu kalau kita membuat spesifikasi teknis itu, ya maksudnya tidak boleh menyebut merek itu gini. Contohnya, oh saya itu butuh komponen brake shoe. Ya, brake shoe dengan ukuran sekian-sekian. Tebalnya sekian, panjangnya sekian. Nah, cukup gitu aja. Tapi nggak perlu, oh saya butuh flexi yang ukuran bla 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 dan mereknya adalah merek A. Nah, ini nggak boleh. Karena kalau udah udah nyebut merek, itu seakan-akan sudah ada penunjukan tuh kalau nanti makainya ya pakai merek itu aja gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan apa ya? Tertutupnya kemungkinan untuk para produsen yang lain tuh melakukan inovasi yang lebih baik. Makanya kalau ada proyek dan sebagainya itu kan pengadaan ya spektek ini dibuat secara eh, general masih general itu tidak kemudian mencantumkan merek tertentu nggak boleh ya oh, kamu butuhnya yang kayak apa kriterianya oh saya butuh roda dengan diameter gini bahannya dengan spesifikasi bahan kayak gini kayak gitu tapi nggak perlu nyebut merek oh saya butuhnya ukuran ini dan mereknya Bombardier waduh itu udah ngelok gitu hanya nanti yang dipakai hanya Bombardier gitu kan. Merek yang lain nggak bisa dipakai. Jadi di spesifikasi teknis ini memang tidak boleh disebutkan merek tertentu. Cukup sebutkan aja kriteria teknis apa yang dibutuhkan. Dan metrik persyaratan spesifikasi teknis ya, ada 4 aspek utama dalam spesifikasi teknis. Ada persyaratan umum, kinerja sarana, kriteria keberterimaan, dan juga gambar teknis. Oke, yang pertama ada persyaratan umum. Nah, ini meliputi ya, kondisi geografis, lingkungan operasi, dan parameter dasar. Nah, ini sebagai ketika membuat spesifikasi teknis ya disesuaikan juga dengan kondisi-kondisi ini. Geografisnya seperti apa, lingkungan operasinya kayak apa. Ya, kalau di Indonesia yang kemudian tempatnya datar-datar aja itu kan. Masih datar-datar tuh kayak kereta jalur Indonesia itu landscape-nya kan
di tanah yang datar itu kan nggak sampai nanjaknya ekstrim. Oh nggak perlu nanjak ekstrim lah. Ya rodanya nggak perlu pakai roda bergerigi itu seperti kalau kemudian kereta itu harus nanjak di tanjakan yang cukup ekstrim. Kayak kemudian kinerja sarana, kecepatan, daya, kenyamanan dan keselamatan operasi. Ya dalam tambah spesialitas ini juga perlu diperhitungkan terkait dengan hal ini juga terkait dengan kinerja sarana. Ya kecepatan, daya, eh, kenyamanan. Contoh gini, kita punyanya relnya rel R54 misal. Wah, ini keretanya eh, kita bikin untuk kecepatan 350 km per jam. Atau, wah ini relnya cuma speknya rendah misal, tapi sarannya dibuat spek tinggi. Ya, nggak bisa. Ya, kadang rel harus mengikuti juga dengan prasarana yang ada juga di daerah yang akan apa ya, direncanakan untuk suatu sarana misalnya. Ya kayak jalan itu ya disesuaikan juga dengan kecepatan sarananya. Kalau jalannya itu hanya dirancang untuk kecepatan misal 100 km per jam ya sarananya mau nggak mau ya mungkin kecepatan maksimalnya ya bisa di 100 km per jam. Kemudian kriteria keberterimaan, standar kualitas dan proses verifikasi. Ya, standar kualitas kemudian juga harus jelas pasti gitu kan. Ya, ini namanya kriteria keberterimaan lah. Nanti kalau yang bahan yang digunakan tuh kualitasnya jelek gitu kan. Jadi, wah nggak bisa diterima nih. Soalnya baru sekali pakai nanti bisa pecah, bisa rusak, atau ada yang lain. Benar ada gambar teknis, rancangan dan visualisasi teknis sarana. Ya, ini penting. Jadi kalau kita anak teknik itu, kalau kita punya ide dan sebagainya, itu harusnya bisa divisualisasikan atau digambarkan. Ya, nanti menjadi gambaran awal bagi para pekerja. Keempat aspek ini membentuk kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi dasar evaluasi komprehensif terhadap sarana perkereta apian. Kemudian ada persyaratan umum dalam spesifikasi teknis ya. Jadi persyaratan umum menggambarkan kondisi geografis dan lingkungan sarana yang akan dioperasikan. Seperti kayak kelembaban relatif 40 sampai 98%, temperatur lingkungan 18 sampai 40 derajat Celcius, ketinggian dari permukaan laut maksimum 1.200 meter, umur teknis sekitar 25 tahun dengan peralatan memadai, persyaratan lingkungan hidup, standar kebisingan dan emisi gas buang, dimensi, panjang maksimum, lebar badan kereta. Oke. Aspek-aspek ini sangat berpengaruh terhadap rancang bangun dan rekayasa yang akan diterapkan pada sarana. Kayak tekanan gandar, jari-jari lingkungan, dan karakteristik tanjakan adalah parameter utama dalam rancang bangun. Ya, kayak kelembapan relatif yang 40 sampai 80%. Berarti Indonesia kan negara tropis yang lembab gitu kan. Makanya kayak nanti filter dryer untuk di apa namanya sistem pneumatik ya harus bagus itu kan jangan sampai kemudian dengan kelembapan yang cukup tinggi ini kemampuan filter dryernya rendah sehingga banyak air yang terkondensasi di sistem pneumatik itu bisa menyebabkan sistem pneumatik itu terganggu. Ya. Aspek kinerja sarana kereta api sama kecepatan kecepatan rancangan dan kecepatan operasional yang menjamin efisiensi dan keselamatan, aksesibilitas, konsep kemudian akses untuk semua pengguna termasuk difabel, keselamatan, sistem keselamatan operasi dan penanggulangan bila terjadi kegagalan fungsi, kenyamanan, sistem yang menjamin kenyamanan dalam pengendaraan dan untuk penumpang dan tenaga, daya yang harus disediakan untuk menjamin operasi optimal sarana. Aspek kinerja sarana kereta merupakan kelanjutan dari persyaratan umum yang berpengaruh langsung pada pengalaman pengguna dan efisiensi proporsional. Oh, efisiensi operasional. Kemudian ada kriteria keberterimaan.
kriteria keberterimaan berkaitan erat dengan kualitas output dan menjadi dasar evaluasi kesesuaian sarana dengan standar yang ditetapkan. Kriteria ini harus merujuk pada standar dan peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam memutuskan apakah keseluruhan proses telah memenuhi persyaratan, meliputi proses rancang bangun dan rekayasa, proses manufaktur, proses pemilihan bahan, proses rancang bangun, proses manufaktur, pemilihan material, pemilihan supplier, kemudian pengendalian kualitas. Nah, ini contoh gambar teknis ya, secara teknis dalam spesifikasi. Ya, ini untuk kayak spesifikasi teknis sebuah kereta ya. Ya, susunan rangkaian sarana kereta, gambar tampak depan dan potongan, gambar daftar part atau bagian-bagian penyusun, kepala gambar, nomor dan judul, standar ukuran, proyeksi, informasi ya, yang informasi petugas yang membuat, memverifikasi dan menyetujui gambar. Kemudian syarat dan peraturan spesifikasi teknis harus menyantumkan dengan jelas standar dan peraturan yang digunakan sebagai acuan, mengikuti standar untuk standar internasional dan standar kereta apian. Kalau internasional yang ikuti kayak JIS, Japanese Industrial Standard, DIN, Dutch Institute for Normung, BS British Standard, UIC Union International, the Chinese Japan, Model AR, Association of American Railroad, Model IEC, International Electronical Commi- Commission. Dan standar perkeretapan ada JRS, Japanese Rail Standard, standar industri perkereta internasional, kemudian uh, peraturan atau regulasi perkereta Indonesia, kemudian safety integrity level sosial. Ya, untuk keperluan khusus, spesifikasi teknis dapat mencantumkan proses khusus yang diperlukan untuk operasi tertentu, misal material yang tahan peluru untuk sarana khusus pejabat negara, ya, atau ada request yang lain. Oke. Kemudian pembuatan spesifikasi teknis. Jadi spesifikasi teknis dimulai dengan gambaran awal sebagai ringkasan eksekutif atau eksekutif summary dalam mendistribusikan susunan rangkaian sarana kereta api, data-data kinerja umum, karakteristik utama sarana, tujuan pengoperasian. Ringkasan ini membantu pemahaman awal tentang sarana yang akan dioperasikan. Seperti pada contoh kayak LRT yang akan dioperasikan di lintas Jabodetabek. Dan ada komponen utama spesifikasi teknis ya. Ada platform atau car body, badan kereta sebagai struktur utama yang menampung penumpang dan komponen lainnya. Kemudian ada running gear atau bogi, sistem penggerak dan penopang yang terhubung dengan rel, onboard heating, komponen interior dan perlengkapan dalam kereta, sistem propulsi, sistem penggerak utama sarana kereta api, sistem kendali, sistem kontrol otomatis, dan manajemen kereta. Setiap komponen utama memiliki spesifikasi teknis terperinci yang harus diuraikan dengan jelas ya di masing-masing ini harus jelas juga terkait dengan spek-speknya ya. Sistem kendali kontrolnya seperti apa, onboard heating, dan sistem propulsi, running gear, dan car body. Spesifikasi teknis badan kereta merupakan konstruksi yang sangat penting karena sebagai tempat penumpang selama perjalanan, tempat penempatan seluruh komponen utama dan pendukung harus kuat, kokoh, dan mampu menekan tarang. Kemudian persyaratan umum badan kereta, konstruksi monokok dari aluminium alloy, memiliki kekuatan dan kekokohan tinggi, tidak mengalami perubahan bentuk permanen saat dibebani, mampu menahan beban impact akibat tumbukan. Ini contoh ya. Jadi kalau bodi itu nggak harus selalu aluminium ya, mungkin ada yang lain gitu kan. Kemudian persyaratan teknis badan kereta, karena konstruksi struktural, kuat menerima beban tanpa deformasi tetap, mampu menahan beban vertikal sesuai kondisi operasional, mampu menahan beban longitudinal atau buckling, mampu menahan beban impact atau crash worthiness. Oke. Kemudian material dan perlindungan menggunakan material tahan korosi dan ringan, melindungi interior dari perubahan cuaca, perlindungan dari petir untuk penumpang dan peralatan terisolasi terhadap perpindahan panas dan kebisingan. Kemudian keselamatan dan kenyamanan, bahan isolasi tahan rambatan api dan tidak beracun, aman terhadap kebocoran arus listrik atau electromagnetic compatibility, tingkat kebisingan maksimum 80 desibel,
pada kecepatan maksimum dirancang untuk kemudahan pemeriksaan dan perawatan. Dan spesifikasi teknis bogi atau running gear adalah komponen yang terkait langsung dengan keselamatan dan kenyamanan dalam pengendaraan harus memiliki kriteria. Pertama, sistem peredaman yang mampu menyerap getaran arah longitudinal, lateral, maupun vertikal. Kemudian kemampuan menangkap energi kinetik melalui sistem pengereman dan logik pengereman yang sesuai, contohnya pneumatic brake, electric brake, di dynamic brake, regenerative brake, kemudian magnetic brake. Kemudian persyaratan tenis bogi, ada konstruksi, jadi rangka bogi terbuat dari baja berkekuatan tinggi, kokoh dan tahan terhadap pembebanan, konstruksi sederhana namun kuat. Kemudian perangkat roda terbuat dari baja tempah, kekerasan roda di bawah kekerasan rel. Kemudian journal bearing tipe TBU non-belt lubrication. Kemudian suspensi mampu meredam getaran efektif, sistem suspensi primer dan sekunder dilengkapi sistem peredaman. Kemudian kinerja, kualitas pengendaraan atau VR maksimum 2,5, level getaran kurang lebih 0,315 atau 0,315 meter per sekon kuadrat. Kemudian keausan minimal pada roda dan rel. Jenis dan komponen bogi, terdapat dua jenis bogi yang digunakan dalam sarana perkereta-apian. Jadi bogi motor atau power bogi dilengkapi dengan motor penggerak. Kemudian ada bogi trailer atau non power bogi tanpa motor penggerak ya. Komponen utama bogi terdiri atas rangka bogi dari baja konstruksi las ke kekuatan tarik 51 kilogram per milimeter segi. Kemudian sistem suspensi primer dan sekunder dengan peredaman dan penerus gaya traksi antara bogi dan badan kereta, perangkat roda, as roda, jalan bearing, dan sistem pengereman. Kemudian spesifikasi teknis propulsi ya, sistem propulsi sebagai sumber gerak pada perkereta-apian sangat menentukan kekuatan operasi. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan sumber tenaga, kemudian sistem penerus daya. Sumber tenaga bisa dari listrik, AC maupun DC. Kemudian tegangan operasi 750 volt DC, 1500 volt DC, 20 kilovolt AC. Kemudian range voltage yang ditoleransi perlindungan terhadap over atau under voltage. Kemudian sistem penerus daya, konstruksi kokoh dan mudah perawatan, meneruskan daya dalam dua arah, kemampuan regeneratif, efisiensi daya minimum 85%, mudah dikendalikan dari meja pengendali. Dan teknologi sistem propulsi modern, tegangan supply daya, jadi ya masing-masing ya. Ya kadang kalau kayak KRL ya 1500 volt DC. Kemudian tegangan kontrol, ya Vital kontrol ya juga masing-masing kadang juga dari 24 pun ada ya 24 volt sampai 110 volt atau 220 volt dan efisiensi daya minimum mengurangi kehilangan energi dalam sistem kemudian suhu ambien maksimum kemampuan operasi dalam kondisi lingkungan Indonesia. Sistem propulsi modern menggunakan teknologi VVF, variable voltage, variable frekuensi dengan komponen IGBT, Insulet Gate Bipolar Transistor atau Traction Inverter yang menjamin efisiensi dan keandalan. Dan sumber tenaga auxiliary berupa static inverter dengan sistem pulse weight modulation atau PWM menggunakan komponen IGBT berfungsi untuk menyuplai pengisian baterai atau battery charger, pengondisian udara, AC, kemudian kompresor udara, lampu penerangan, sistem kontrol, dan peralatan tambahan lainnya. Ya, misal kayak rangkaian LRT umumnya dilengkapi dengan dua set SIV atau belt set apabila terjadi kegagalan pada salah satu unit. Nah, ini contoh aja. Dan sistem pengondisian udara itu AC, fungsi dan peran kritis AC merupakan komponen yang terkait langsung dengan kenyamanan penumpang dan merupakan bagian dari standar pelayanan minimum.
yang wajib dipenuhi. Kemudian spesifikasi teknik AC, kapasitas pendingin sesuai dengan volume ruangan dan bebas kalor, dan beban kalor, suhu ruangan yang dipertahankan antara 20 sampai 25 derajat Celcius, kelembaban relatif yang dipertahankan 50 sampai 60 persen, sirkulasi udara minimal 20 meter kubik per jam per orang, refrigeran ramah lingkungan. Kemudian persyaratan operasional, dari mampu beroperasi pada suhu lingkungan 18 sampai 40 derajat Celcius, terhubung dengan sistem kendali pusat atau TCMS, dilengkapi sistem redundansi untuk keandalan, komponen udah diboleh untuk eh, perawatan. Sistem AC modern dilengkapi dengan sensor dan sistem kendali otomatis untuk menjaga kualitas udara dan efisiensi energi. Kemudian proses penyusunan spesifikasi teknis ya. Satu, identifikasi kebutuhan. Ya, menentukan persyaratan operasional, lingkungan, dan performa yang diharapkan dari sarana perkereta. Dan dua, penyusunan draft. Menyusun dokumen awal dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomis, dan ketersediaan di pasaran. Kemudian konsultasi, melibatkan pabrikan dan regulator untuk mendapatkan masukan teknis dan memastikan kesesuaian dengan regulasi, dan finalisasi menyempurnakan dokumen spesifikasi teknis dengan mempertimbangkan semua masukan dan persetujuan dokumen final disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab. Kemudian implementasi spesifikasi teknis menjadi bagian dari kontrak dan acuan dalam produksi dan pengujian. Kesimpulan dari spesifikasi teknis ini ya merupakan dokumen penting. Nah, dokumen kunci yang menghubungkan kebutuhan pelanggan, kemampuan pabrikan, dan persyaratan regulator. Dan ada kesepakatan kontraktual, merupakan kesepakatan teknis yang harus dipenuhi seluruhnya dan menjadi bagian tidak terpisah dari kontrak. Kemudian penjamin keselamatan, kesesuaian dengan spesifikasi teknis, menjamin keselamatan operasional dan keandalan sarana perkeretaapian. Kemudian standar kualitas, menetapkan standar kualitas dan kriteria keberterimaan yang harus dipenuhi dalam produksi sarana. Kemudian spesifikasi teknis yang disusun dengan cermat dan komprehensif akan menghasilkan sarana perkereta yang handal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan operasional di Indonesia. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan, nanti silakan juga bisa ini ya, dikerjakan juga ya. Oke, baik. Mungkin itu untuk sedikit sharing materi dari saya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Bisa disampaikan via chat bisa atau nanti di e-learning juga bisa. Baik, terima kasih dari saya. Silakan untuk materinya bisa dipelajari lebih lanjut. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.